Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lagi santai menunggu buka puasa ya di Gunung Bogor Selatan. Ya, kita lagi bicara-bicara dengan Ustadz ini. Izin Ustadz. Siap. Insyaallah. Ustadz, saya ingin bertanya nih Ustadz terkait dengan pernah saya dengar bahwa firman Allah tentang bulan puasa bahwa berpuasalah kamu sebagaimana puasa orang-orang terdahulu. Mohon maaf sekali tidak jelas, mohon diperjelas kembali. Kemudian bisa dijelaskan bagaimana maksudnya itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang bunyinya atau yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin begitu yang Dinda begitu. Maksudnya? Iya, begitu Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Jadi biasanya ada satu pertanyaan, kok Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sebagaimana puasa yang diwajibkan ya, atas orang-orang terdahulu. Ya, begitu Ustaz. Ya. Sebenarnya sih bagaimana konsep puasanya orang terdahulu ya? Gitu. Ya, kayaknya kayak begitu. Konsepnya, lebih ke konsep mereka. Konsep ya, iya. Jadi begini, pernah ada satu kisah seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirma. Qais. Iya. Qais bin Sirma. Sirma, ya. Bukan Qais bin Saprin. Ya, Qais bin Sirma. Sirma, oke. Ya. Jadi Qais bin Sirma ini sebagaimana kita biasanya ya, mungkin kalau aktivitas kita saat ini biasanya ada yang ke ladang, ya, ada yang mungkin mencari nafkah melalui nelayan dan lain sebagainya. Tapi beliau ini adalah seorang pekerja keras ini. Ya. Beliau sering di ladang. Ini Qais bin Sirma. Jadi tidak seperti biasanya seperti sekarang ya, puasa kita sekarang. Dulu itu ketika berpuasa ya, itu kalau sudah terlewat kita berbuka, seumpamanya terlewat ya, atau umpamanya sudah saatnya berbuka, seharusnya kita sudah berbuka, namun kita tidak sempat berbuka, maka dianggap puasa lagi. Dianggap kita sudah mulai berpuasa lagi seperti biasanya. Nah, kisahnya seperti gini. Satu saat Qais bin Sirma ini setelah pulang dari ladang ya, menuju ke rumahnya gitu. Ya, menuju ke rumahnya, maka beliau menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan untuk kita pakai berbuka? Maka kata istrinya, wahai suamiku, insya Allah saya akan mencarikan makanan untukmu. Istrinya keluar dari rumah. Ya, istrinya keluar dari rumah untuk mencari makanan. Nah, karena saking capeknya ini Qais bin Sirma, karena sudah dari ladang ini ceritanya, capek gitu. Maka sampai menunggu istrinya datang membawa makanan, maka Qais bin Sirma ini tertidur. Tertidur beliau. Nah, sampai sudah tiba waktu berbuka puasa, beliau tertidur, tidak sempat berbuka, beliau tertidur sehingga terlewatkan waktu berbuka puasa. Seperti begitu. Mungkin pernah terjadi sama Dinda Apil ya? Belum pernah. Tetap tepat waktu ya? Tepat waktu. Masya Allah. Karena dijaga dia itu. Dijaga begitu. Buka puasanya. Dijaga buka puasa, Masya Allah. Jadi saya lanjut saja. Oke, Masya Allah. Kemudian setelah itu, maka istrinya datang membawa makanan buat suaminya. Tapi ternyata istrinya kaget. Sampai di rumah ternyata suaminya sudah tertidur. Maka kata istrinya, celaka engkau wahai suamiku. Kenapa istrinya mengatakan celaka engkau wahai suamiku? Bukan karena istrinya itu durhaka, bukan.
Karena istrinya kaget bahwa suamiku tidak bisa lagi untuk makan minum, tidak bisa lagi. Karena sudah lewat. Karena dulu prosesi puasanya begitu. Kalau kita terlewatkan buka puasa, maka pada saat itu kita dianggap untuk sudah sebagaimana puasa lagi. Lanjut puasa lagi. Lanjut puasa lagi begitu. Iya. Maka apa yang terjadi? Maka ketika suaminya bangun ternyata sudah terlewat waktu berbuka, tidak sempat ia berbuka, maka berpuasa lagi dia sebagaimana mestinya. Maka sampai besok pagi itu Pak Sapri. Sampai besok pagi udah berpuasa lagi. Berarti Ustaz, kaitan dengan firman Allah. Ya, Jadi seperti itulah gambaran bahwa puasa orang terdahulu begitu. Ya, artinya saya mau lanjutkan sedikit lagi kisahnya. Kemudian kita akan tarik hikmahnya. Ya siap. Ya, kita gitu seperti itu. Kemudian bekerja lagi beliau, pergi lagi paginya ke ladang, masih puasa, belum buka dari kemarin. Sampai ketika beliau sementara tengah hari atau di siang hari beliau berada di ladang, maka beliau karena sudah tidak mampu lagi beliau menahan daripada haus lapar, maka beliau pingsan. Pingsan Pak Sabri. Karena beliau pingsan ini dia gotong ini ke rumahnya dan disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirma ini apa namanya pingsan. Dia pingsan karena sebagaimana diceritakan kronologi kemarin itu tentang beliau tidak sempat berbuka puasa tepat pada waktunya. Nah disitulah sehingga firman Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan bahwa dihalalkan bagi kamu untuk makan minum pada malam hari di bulan suci Ramadan dan bergaul dengan istri-istri kita. Seperti begitu, Masya Allah. Nah, hikmah yang bisa diambil, bagaimana kokohnya, bagaimana kuatnya iman-iman orang-orang terdahulu. Pengen kalau mungkin kita hari ini, kalau sudah terlewat begitu kira-kira, pasti kita bilang, aduh, Allah juga maha tahu ya mungkin. Kira-kira begitu. Mungkin kita bisa langsung, biasa saja dulu. Allah juga maha tahu. Kita juga kan lalai juga, kita juga kan tidak sempat juga berbuka. Pasti kita pada saat itu, Allahu Akbar. Tentunya kita akan tidak mengindahkan daripada ketentuan Allah. Tapi mereka Masya Allah. Walaupun tidak sempat berbuka, tapi mereka tetap berpuasa sampai esok. Sehingga gambaran orang-orang terdahulu itu, gambaran iman mereka yang begitu kuat, nah itu kita jadikan sebagai cerminan buat kita hari ini. Jadikan sandaran bagaimana kokohnya daripada iman-iman mereka. Kalaupun mereka harus nyawanya harus keluar dari jasadnya, itu tidak masalah bagi mereka. Yang penting satu kata kuncinya, syariat Allah tetap ditegakkan. Masya. Kira seperti itu Mas. Oke, terima kasih Ustaz. Siap. Oke, Masya Allah. Ini sangat luar biasa ini. Bahwa memang seperti itulah imannya orang-orang terdahulu sehingga Allah sampaikan lewat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Ustaz, terakhir ini Ustaz. Mungkin pesan-pesan terakhir Ustaz buat kita yang anggaplah generasi muda. Asik. Jadi Bapak ini masih menganggap bahwa Bapak ini generasi muda ya? Generasi muda. Oh iya luar biasa. Jadi intinya saya ingin berpesan kepada para generasi muda bil khusus dan pada umumnya kita semua, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sesaat. Satu saat kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk perilaku kita selama hidup di dunia ini. Maka pesan, jangan menyanyiakan waktu kita, umur kita yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita hari ini. Jangan sia-siakan waktu, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencari pundi-pundi amal menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Siap. Oke. Demikian hasil bincang-bincang kita dengan Ustaz. Semoga bermanfaat buat kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.